Halo, jumpa kembali dalam channel Sri Ninta Tarigan. Apakah kamu melihat sesuatu? Apakah kamu melihat sesuatu? Ya, ada pohon. Mengapa pohon bisa terlihat? Karena ada cahaya matahari. Cahaya tidak mempunyai wujud, namun cahaya ada di sekitar kami dan dapat dirasakan keberadaannya. Cara paling mudah untuk merasakan cahaya adalah dengan menyalakan dan memadamkan lampu pada malam hari. Dengan adanya cahaya, kamu dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan, mulai dari wajah teman-temanmu, berbagai jenis bunga dan hewan, pemandangan alam, atau lukisan yang dibuat oleh seorang seniman. Bayangkan jika tidak ada cahaya, kita hanya akan mengalami kegelapan selama kita hidup dan tidak dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang diberikan kepada kita. Mengapa cahaya dapat membantu kita melihat? Bagaimana proses melihat dengan adanya cahaya tersebut? Untuk mengetahuinya, ayo kita pelajari dengan penuh semangat. Cahaya memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat dibiaskan. 4. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya merambat lurus. Pada percobaan perambatan cahaya, 2 kertas yang telah dilubangi bagian tengahnya diletakkan sejajar dengan lilin dan mata pengamat. Cahaya yang dikeluarkan lilin akan merambat lurus melalui lubang dan sampai kepada mata pengamat. Jika kamu suka video ini, silahkan tekan subscribe dan lonceng untuk mendapatkan video pembelajaran terbaru. Contoh lain dari perambatan cahaya adalah senter. Senter merupakan alat yang menggunakan sifat cahaya yaitu merambat lurus. Sifat cahaya yang lain adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menyentuh suatu permukaan bidang. Pemantulan yang terjadi dapat berupa pemantulan baur fokus dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata, seperti aspal, tembok, dan batang kayu. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata, seperti cermin datar. Hal tersebut adalah sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius menambahkan konsep garis normal yang merupakan garis khayal yang tegak lurus dengan bidang pantul. Garis normal berguna untuk mempermudah kamu menggambarkan pembentukan bayangan oleh cahaya. Snellius mengemukakan bahwa 1. Sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. 2. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Ayo kita selesaikan. Perhatikan gambar tersebut. Dapatkah kamu menentukan berapa besar sudut pantul yang terbentuk jika sudut datangnya sebesar 30 derajat? Ya, kamu benar. Jika sudut datang sebesar 30 derajat, maka besar sudut pantul yang terbentuk juga 30 derajat. Sifat cahaya yang lain adalah cahaya dapat dibiaskan. Perhatikan gambar sendok di dalam gelas berisi air. Bagaimana bentuk sendok di dalam air? Bagian sendok yang berada dalam air terlihat terputus dengan bagian sendok yang berada di luar air. Mengapa bisa terlihat demikian? Simak penjelasan berikut. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui 2 medium yang memiliki kecepatan optik yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat udara memasuki air
atau medium yang lebih lama. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus di bidang batas kedua medium. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik, sehingga merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat mentransfer energi dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa menggunakan medium. Salah satu fenomena yang dapat membuktikan bahwa cahaya itu mampu mentransfer energi adalah saat lilin yang dinyalakan di sebuah ruang yang gelap dan kemudian lilin tersebut dapat menerangi ruangan. Contoh lainnya adalah matahari yang memancarkan gelombang cahayanya melalui ruang angkasa atau tanpa medium. Gelombang cahaya matahari memancar ke segala arah sampai ke bumi meskipun melalui ruang hampa udara. Hal ini berarti gelombang cahaya dapat merambat pada ruang kosong atau hampa udara tanpa adanya materi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang elektromagnetik ada bermacam-macam. Berikut klasifikasi gelombang elektromagnetik yang dikenal dengan spektrum elektromagnetik. Sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah bagian yang sangat kecil dari spektrum elektromagnetik. Gambar yang kamu lihat menunjukkan spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang memiliki panjang gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang cahaya tampak berkisar antara 400 nanometer sampai 700 nanometer, yang besarnya 100 kali lebih kecil daripada lebar rambut manusia. Warna cahaya yang dapat kamu lihat tergantung pada panjang gelombang dari gelombang cahaya yang masuk ke mata. Misalnya seperti cahaya hijau yang memiliki panjang gelombang sekitar 500 nanometer akan dapat terlihat apabila benda-benda yang berwarna hijau menyerap semua spektrum cahaya yang memiliki panjang gelombang kurang dari 500 nanometer dan lebih dari 500 nanometer, serta hanya memantulkan spektrum cahaya yang memiliki panjang gelombang 500 nanometer saja. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebuah benda hanya akan memantulkan spektrum cahaya yang warnanya sama dengan warna permukaan benda tersebut, sehingga kita dapat mengindrai dengan tepat warna-warna benda tersebut.